Liverpool kembali menyita perhatian, bukan hanya karena aktivitas transfer mereka yang agresif, tapi juga karena aura baru yang mulai terasa di Anfield. Sebuah era baru dimulai dan banyak yang percaya era ini akan membawa kejayaan. Musim ini, Liverpool bergerak cepat. Mereka sudah menggelontorkan dana luar biasa sekitar 5,7 triliun rupiah untuk memperkuat skuad. Tapi ini bukan sekadar soal angka, ini soal arah, soal keyakinan bahwa tim ini masih bisa lebih baik. Masih bisa lebih tajam dan masih bisa kembali menjadi yang terbaik di Inggris. Salah satu rekrutan yang paling disorot adalah Hugo Ekitike, penyerang muda dengan potensi besar yang dipercaya bisa memberi warna baru di lini depan Liverpool. Ia datang bukan hanya karena statistik, tapi karena filosofi. Filosofi seorang pelatih bernama Arne Slot. Ya, Arne Slot. Sosok yang kini memimpin Liverpool. Ia bukan nama yang dulu dibesarkan oleh media, tapi hari ini karismanya mulai terasa. Gayanya tenang, sikapnya dewasa, dan caranya memimpin sangat manusiawi. Ia datang bukan untuk menjadi Jurgen Klopp, ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan pendekatan yang hangat, namun penuh kedisiplinan. Charlie Adam, mantan gelandang Liverpool, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang punya kelas, seperti Kenny Dalglish di masa lalu. Slot tidak banyak bicara soal ambisi, tapi tindakannya sudah cukup berbicara. Ia membangun tim, menyentuh hati para pemain, dan membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan di ruang ganti. Tragedi yang menimpa Diogo Jota dan keluarganya menjadi salah satu momen paling emosional. Tapi cara Slot menanganinya begitu tulus. Ia tak memaksakan para pemain untuk tegar. Ia membiarkan mereka merasakan duka itu sepenuhnya. Dan dari situ lahir semangat baru, sebuah ikatan emosional yang kuat. Tim ini bukan hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk satu sama lain, untuk Jota, untuk keluarga besar Liverpool. Transfer demi transfer terus dilakukan dengan presisi. Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, nama-nama yang tidak datang untuk mengisi bangku cadangan. Mereka datang untuk mengubah wajah Liverpool, menjadikan klub ini bukan hanya sebagai penantang, tapi pemimpin. Namun di balik semua itu, Liverpool tetap menjadi Liverpool, klub yang dibangun atas dasar nilai, tentang kerja keras, tentang kekeluargaan, dan tentang keberanian untuk berdiri melawan segalanya. Mereka tidak hanya membeli pemain, tapi membangun kembali identitas. Kini banyak yang memprediksi Liverpool akan menjadi juara, tapi mungkin itu bukan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, siapa yang bisa menghentikan mereka? Karena ketika keyakinan bertemu dengan rencana, ketika kekuatan tim dipadukan dengan pelatih yang tahu arah, dan ketika semua elemen menyatu dalam satu semangat, maka Liverpool tidak hanya siap untuk bersaing, mereka siap untuk menang. Langkah ambisius Liverpool di bursa transfer musim panas 2025 kembali berlanjut. Setelah melewati sejumlah negosiasi intens, klub yang bermarkas di Anfield itu akhirnya mencapai kesepakatan penuh dengan Eintracht Frankfurt untuk mendatangkan penyerang muda Hugo Ekitike. Nilai transfer sang pemain diperkirakan mencapai 79 juta pound sterling, terdiri dari pembayaran awal sebesar 69 juta pound, ditambah potensi bonus senilai 10 juta pound. Angka yang mencerminkan betapa seriusnya Liverpool membangun kekuatan baru di bawah komando pelatih Arne Slot. Menurut laporan This is Anfield, Ekitike dijadwalkan tiba di Inggris pada hari Selasa waktu setempat untuk menjalani rangkaian tes medis. Menariknya, staf medis Liverpool tidak ikut dalam rombongan tur Asia dan tetap tinggal di Merseyside demi memastikan proses ini berjalan sempurna. Jika semua prosedur berjalan lancar, Ekitike akan langsung terbang menyusul rekan-rekannya yang lebih dulu bertolak ke Asia. Transfer ini bukan sekadar tentang menambah kedalaman skuad. Ini adalah pernyataan. Liverpool tengah membangun ulang identitas tim. Arne Slot ingin skuadnya terisi oleh pemain-pemain muda, berkarakter, dan siap ditempa untuk menjadi tulang punggung masa depan klub. Dan Ekitike, yang musim lalu mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan bersama Frankfurt, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi peran itu. Menariknya, Liverpool sempat menjajaki kemungkinan merekrut Alexander Isak dari Newcastle. Namun ketika peluang itu tertutup, mereka tak ragu mengalihkan fokus ke Ekitike. Keputusan cepat ini memperlihatkan betapa efisiennya manajemen The Reds dalam menjalankan strategi transfer. Kehadiran Ekitike akan melengkapi revolusi yang sedang dijalankan Slot. Sejauh ini Liverpool telah mendatangkan 7 pemain baru, termasuk nama-nama seperti Florian Wirtz,
Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez. Total belanja klub musim panas ini nyaris menyentuh angka 300 juta pound sterling, sebuah sinyal bahwa Anfield tak sekadar ingin bertahan di puncak, tapi juga ingin menguasainya. Dengan kecepatan transfer yang begitu presisi, ditambah semangat baru di bawah Arne Slot, Liverpool tampaknya tengah menulis babak baru dalam sejarah mereka. Dan Hugo Ekitike bisa menjadi salah satu tokoh utamanya. Darwin Núñez kembali menjadi sorotan. Penyerang asal Uruguay itu tampil tajam dan tak terbendung saat Liverpool menghancurkan Stoke City dengan skor 5 gol tanpa balas dalam laga uji coba tertutup. Núñez mencetak hat-trick di babak pertama. 3 gol dalam tempo kurang dari 30 menit yang seolah menjadi pesan keras bagi siapapun yang meragukan kualitasnya. Namun ironisnya, justru di tengah performa gemilang itu, masa depannya di Anfield belum menemukan kepastian. Di balik euforia kemenangan, muncul kabar bahwa Liverpool mempertimbangkan untuk melepas Núñez pada bursa transfer musim panas ini. Harga yang dipasang pun tinggi, diyakini melebihi angka 1,1 triliun rupiah. Beberapa klub mulai mengintai. AC Milan disebut sebagai peminat serius, sementara beberapa klub dari Liga Arab Saudi juga memantau situasi. Sebaliknya, Napoli yang sempat tertarik memutuskan mundur setelah menilai harga sang striker terlalu mahal. Musim lalu, Núñez tampil dalam 38 pertandingan Premier League. Ia hanya mampu mencetak 7 gol dan menyumbang 7 assist. Statistik yang dianggap tak sebanding dengan ekspektasi besar saat ia pertama kali didatangkan. Di bawah pelatih baru Arne Slot, perannya mulai tergeser. Sejak akhir tahun, Núñez lebih banyak mengisi bangku cadangan daripada lapangan utama. Ada dugaan kuat bahwa performa luar biasa Núñez di laga-laga pramusim ini bukan sekadar pembuktian, tapi juga bagian dari strategi. Liverpool disebut-sebut sengaja menempatkannya di etalase jual, memperlihatkan bahwa sang pemain masih punya ketajaman dan nilai tinggi untuk dilepas ke pasar. Yang memperkuat spekulasi itu adalah langkah nyata Liverpool di bursa transfer. Klub sudah mengamankan tanda tangan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Transfer ini telah mencapai tahap here we go, pertanda bahwa posisi Núñez di skuad semakin terancam. Namun, Núñez belum menyerah. 3 gol ke gawang Stoke City adalah suara lantangnya. Ia ingin bertahan, ingin membalikan keadaan. Tapi keputusan akhir bukan di tangannya, melainkan di meja manajemen Liverpool. Dalam panasnya bursa transfer musim panas ini, drama Núñez menjadi salah satu cerita utama. Bertahan atau pergi, yang jelas performanya membuktikan satu hal, Darwin Núñez belum habis. Federico Chiesa tak terlihat di antara para pemain Liverpool yang bertolak menuju Asia untuk menjalani tur pramusim. Namanya tidak tercantum dalam daftar 29 pemain yang diumumkan klub, meskipun hanya beberapa jam sebelumnya, ia sempat mencetak gol dalam laga uji coba tertutup melawan Stoke City. Sebuah ironi yang memunculkan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya dengan Chiesa? Liverpool menyebutkan bahwa sang winger mengalami masalah kecil pada kebugarannya. Namun di dunia sepak bola, kalimat sesingkat itu seringkali menyimpan cerita yang lebih dalam. Terlebih lagi ketidakhadiran Chiesa terjadi di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kepulangan ke Italia, di mana nama-nama besar seperti AC Milan, Inter Milan, hingga AS Roma disebut-sebut siap menampungnya. Sejak didatangkan dari Juventus, perjalanan Chiesa bersama Liverpool belum benar-benar menanjak. Musim lalu ia hanya tampil dalam 6 laga Liga Inggris, dengan total bermain selama 104 menit. Hanya 1 kali ia dipercaya tampil sebagai starter. Fakta ini seolah menggambarkan bahwa posisi Chiesa di bawah komando Arne Slot belum sepenuhnya aman. Padahal dalam uji coba terakhir sebelum tur Asia, Chiesa menunjukkan kelasnya. Ia mencetak 1 gol dan tampil tajam. Tapi justru ketika pintu tur terbuka, namanya hilang dari rombongan. Beberapa pihak menilai ini bukan hanya soal kebugaran. Ini adalah sinyal bahwa masa depan Chiesa di Anfield sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu, nama-nama seperti Luis Diaz dan Darwin Núñez tetap ikut dalam skuad. Diaz yang sempat dikabarkan masuk radar Bayern Munchen, tetap dipercaya dan masuk pesawat ke timur. Bahkan tawaran menggiurkan senilai 67,5 juta euro pun ditolak mentah-mentah oleh Liverpool demi mempertahankan pemain Kolombia itu.
Di sisi lain, Darwin Núñez menunjukkan performa meyakinkan dengan mencetak hat-trick dalam laga kontra Stoke. Kombinasi ini memperjelas satu hal, persaingan di lini depan Liverpool semakin ketat, dan ruang untuk Chiesa mungkin kian menyempit. Apakah ketidakhadiran Chiesa hanya karena alasan medis? Ataukah ini langkah awal menuju perpisahan diam-diam? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, ketika sebuah nama besar tak lagi masuk dalam daftar utama, terlebih dalam momen strategis seperti tur pramusim, maka sebuah babak baru mungkin tengah ditulis, entah untuk kebangkitan atau perpisahan.